Oke, teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang Stevens-Johnson syndrome. Nah, apa itu Stevens-Johnson syndrome? Nah, sindroma Stevens-Johnson itu merupakan suatu sindroma atau kumpulan gejala-gejala yang mengenai kulit, selaput lendir, dan mata dengan keadaan umum yang bervariasi dari ringan serta berat. Nah, kelainan pada kulit berupa eritema, vesikel, atau purpura. Nah, juga kita perlu tahu ada trias sindroma Stevens-Johnson, yaitu ada keadaan umumnya ringan, sedang, berat, dan kelainan kulit, distribusinya regional sampai generalisata, efloresensi, makula eritema, plak eritema, atau vesikel bisa sampai erosi, dan terdapat kelainan mukosa yaitu selaput lendir orifisium berupa erosi, ekskoriasi, dan krusta kehitaman. Mulut itu sebanyak 100%, genital 50%, hidung 8%, anus 4%. Juga kelainan pada mata itu sebesar 80%, ada ulkus kornea, simbifaron, iritis, dan konjungtivitis. Untuk ilmu kedokteran dasarnya, tentu teman-teman di sini bisa pelajari lagi secara mandiri. Itu ada histologi dari kulit dan juga imunologinya, juga reaksi hipersensitivitas terutama di sini yang tipe 2, teman-teman. Juga tipe 3 juga, tipe 4. Oke, kita ke etiologi. Nah, di sini etiologi yang pertama ada karena alergi obat itu sebanyak 90%, golongan obat antibiotik, golongan obat analgetik, NSAID, antiplatelet, dan obat diuretik. Etiologi lain itu bisa infeksi, vaksinasi, neoplasma, idiopati, transplantasi organ. Untuk faktor risikonya itu faktor obat, sifat obat, derajat obat, cara pemberian obat pada pasien. Untuk patofisiologi dan juga patogenesisnya itu di sini bisa kita lihat karena SJS ini dominannya karena alergi obat, teman-teman. Jadi di sini karena obat itu akan mengekspresikan suatu antigen, yang mana antigen itu akan ditangkap atau dikenali oleh APC atau antigen presenting cell, yang mana APC ini akan menyajikan epitop dan MHC kelas 2 sehingga terjadi aktivasi dari sel T. Nah, aktivasi dari sel T ini dapat langsung mengaktifasi dari sel B untuk membentuk antibodi dan juga dapat mengaktifasi reaksi dari hipersensitivitas yang tipe 4. Nah, kita dari pembentukan IgG atau IgM atau antibodi ini itu akan memicu reaksi hipersensitivitas tipe 2 dan juga tipe 3. Kalau tipe 2 itu akan timbul aktivasi dari komplement, kalau tipe 3 itu akan mengaktifasi faktor humoral dan seluler. Nah, kalau yang tipe 4 ini akan mengaktifasi dari limfokin, dan sehingga limfokin ini akan mengaktifasi dari makrofag, sehingga ketiganya ini akan menimbulkan efek kerusakan sel dan inflamasi. Nah, dari kerusakan sel dan inflamasi ini itu akan menimbulkan manifestasi klinis bisa pada kulit, sel darah, mata, bibir, dan pada faring. Pada kulit ini itu akan timbul vasodilatasi dan permeabilitasnya semakin meningkat, sehingga menimbulkan inflamasi dan radang pada kulitnya, timbullah plak eritem, dan juga dapat mendestruksi dari kreatosit sehingga melakukan desmosum yang terlepas sehingga timbul vesika dan bula. Pada sel darah itu, terutama sini trombosit, bisa menimbulkan trombositopenia sehingga terjadi purpura. Pada mata itu dapat timbul konjungtiva, hiperemis, dan lakrimasi. Pada bibir, vesikelnya erosi dan sehingga timbul krusta sanguinolenta. Dan pada faring itu epitelnya dapat rusak sehingga terjadi gangguan sulit menelan. Oke, untuk komplikasinya di sini itu ada kerusakan paru-paru yang dapat memicu gagal napas, kehilangan cairan dan darah sehingga terjadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi shock. Pada genitourinaria itu nefritis dan stenosis vagina, pada pulmoner itu bronkopneumonia. Untuk pemeriksaan penunjangnya di sini yang pertama untuk membantu menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan Nikolsky sign. Yang kedua itu untuk evaluasi keparahan penyakit dan tata laksana pasien. Ada hematologi rutin, fungsi ginjal, ureum kreatinin, fungsi hepar, elektrolit, gula darah, toraks foto.
Untuk penata laksanaannya, di sini untuk non-farmakologinya ada hindari obat yang diduga menjadi penyebab. Pada kasus itu seperti paracetamol dan cotrimoxazole. Juga di sini aspirasi bula, kompresi larutan salin, asam salisilat, O2, oksigen 2 liter per hari apabila diperlukan, infus RL, dan rujuk. Untuk farmakologinya, ini kita berikan kortikosteroid yang short to medium acting, seperti hidrocortisone, cortisone, prednisone, intermediate acting, itu triamnisolon long acting, itu dexamethasone. Gejala ringannya itu prednisone sebagai glukokortikoid menekan sistem imun dan sebagai antiinflamasi. Dosis 30 sampai 40 mg. Gejala sedang berat itu kita kasih dexamethasone. Untuk topikalnya itu sesuai dengan stadium kelainan. Kalau stadiumnya basah itu kompres, stadium kering itu krim atau bedak, stadium bula itu aspirasi bula. Pada kasus itu larutan salin. Untuk resepnya teman-teman bisa dilihat. Nah, jika udah pulang ke rumah maka pasien diberikan per oral, tapering off lagi. Oke, untuk prognosisnya di sini dalam perjalanan penyakitnya SSJ dapat mengalami penyulit yang mengancam nyawa berupa sepsis dan multiple organ failure. Nah, untuk prognosis dari SSJ itu dapat diperkirakan berdasarkan skor 10. Ini untuk skor 10-nya, scoringnya. Oke, untuk epidemiologinya di sini laki-laki itu lebih banyak dibanding perempuan 1,5:1. Dapat mengenai semua ras di Indonesia diperkirakan 1 sampai 6 kasus per juta penduduk per tahun. Angka kematiannya di Indonesia sekitar 21%, insidensi terbanyak rentan usia 11 sampai 20 tahun. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh langsung isi aja kolom komentar dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa upload terus dan makin semangat upload videonya. Oke, terima kasih.